Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua. Hari ini Bapak akan menyampaikan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan materi aplikasi pengolah presentasi. Sebelum pertengahan semester, Bapak sudah menjelaskan tentang aplikasi pengolah kata dan juga aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk materi selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang aplikasi pengolah presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Tapi sebelum Bapak masuk menjelaskan aplikasi PowerPoint ini, Bapak akan menjelaskan dulu apa sih itu presentasi. Baiklah, presentasi, pengertian dari presentasi, ada beberapa pengertian presentasi, diantaranya: 1. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang, ya. Tapi presentasi ini berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis, pendidikan, seminar, dan lain-lain. Lalu pengertian berikutnya adalah presentasi adalah salah satu jenis komunikasi antara pembicara dan pendengar. Maka di sini Bapak bisa mengambil kesimpulan bahwasanya presentasi adalah menjelaskan dan meyakinkan audiens tentang hal apa yang akan kita bicarakan. Idealnya presentasi dengan menggunakan slide atau PowerPoint. Nah, itu disertakan slide ya, berupa modul yang dikopikan ke slide atau ke PowerPoint, yang berisikan tentang data lengkap ataupun penjelasan lengkap tentang hal apa yang akan kita angkat atau yang akan kita paparkan materinya. Lalu apa sih tujuan dari presentasi ini? Ya, di sini ada 3 tujuan dari presentasi. Yang pertama, presentasi untuk edukasi atau pendidikan. Nah, biasanya kegiatan presentasi ini dilakukan oleh guru, ya, dosen. Nah, guru menggunakan presentasi, dosen menggunakan presentasi untuk memaparkan materi atau menjelaskan pelajaran kepada anak didiknya agar materi yang disampaikan dapat lebih mudah dimengerti. Terus tujuan yang kedua yaitu memberikan informasi. Nah, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan seminar atau penyuluhan. Ya, contoh misalkan seorang dokter, ya, seorang penyuluh kesehatan, ya, memaparkan atau memberikan informasi tentang kesehatan ya kepada masyarakat luas atau kepada para pendengarnya, ya, dengan menggunakan PowerPoint atau dengan PowerPoint. Maka itu disebut dengan melakukan presentasi untuk memberikan informasi. Lalu yang ketiga yaitu persuasi atau mempengaruhi. Nah, biasanya tujuan presentasi ini dilakukan untuk mengajak, ya, atau mempengaruhi seseorang agar tertarik dengan apa yang dipresentasikannya. Contoh misalkan seorang sales, ya, atau seorang pebisnis untuk memperkenalkan produknya, ya, untuk memperkenalkan apa yang dia jual, maka dia melakukan presentasi kepada para pendengarnya sehingga para pendengarnya itu tertarik atau terpengaruh untuk membeli, ya, menjadi konsumen produknya. Lalu jenis-jenis presentasi. Jenis-jenis presentasi itu dibagi menjadi 3, ya. Pertama ada oral atau lisan. Nah, presentasi ini dilakukan dengan berbicara. Hanya dilakukan dengan berbicara saja, ya, seperti guru menjelaskan di dalam kelas atau di depan kelas. Lalu yang kedua jenis visual. Nah, biasanya
presentasi ini dilakukan dengan menggunakan tampilan, ya, dengan alat bantu seperti infocus dan layar infocus, dan ada slide-nya. Lalu yang ketiga, jenis presentasi tekstual. Nah, presentasi ini dilakukan dengan menggunakan teks atau selebaran, ya. Nah, jadi audiensnya sudah diberikan teksnya atau selebarannya. Maka si presenter tersebut menjelaskan isi dari apa, isi dari selebaran yang diberikan tersebut. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang apa itu presentasi. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan aplikasi pengolah presentasi, yaitu menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, Bapak untuk membuka PowerPoint ini, ya, jika kalian mempunyai komputer atau laptop, ya, di sini Bapak sudah menggunakan Windows 10, ya. Jadi kalau kalian sudah menggunakan Windows 10, kalian cara untuk membuka PowerPoint, jika sudah ada icon di desktop kalian bisa klik 2 kali. Tapi jika tidak ada, seperti Bapak, ya, tidak ada icon PowerPoint-nya di sini, caranya adalah klik Start, lalu kita cari di sini, kita cari aplikasi PowerPoint, ya, cari di Microsoft Office. Nah, ini ketemu Microsoft Office, kita klik, ya, lalu kita klik sekali Microsoft PowerPoint 2010, kita klik. Nanti setelah kita klik, maka akan muncul aplikasi PowerPoint seperti ini. Ini adalah tampilan dari aplikasi PowerPoint. Nah, lalu setelah ini Bapak akan menjelaskan, ya, tentang aplikasi PowerPoint. Apa sih itu aplikasi PowerPoint? Ya, aplikasi PowerPoint merupakan salah satu program Microsoft yang digunakan untuk presentasi berbagai hal. Nah, jika kalian pengguna Microsoft Word, pengguna Windows, maka kalian bisa menggunakan aplikasi PowerPoint ini. Nah, aplikasi PowerPoint ini sudah ada juga di perangkat seluler kalian, ya, di perangkat handphone kalian itu sudah ada PowerPoint. Atau misalkan kalian bisa juga menggunakannya secara online, ya, buka saja di aplikasi Google, di sana ada PowerPoint online. Kalian bisa, jika kalian tidak mempunyai aplikasi PowerPoint di handphone, kalian bisa menggunakan aplikasi PowerPoint secara online. Oke, baiklah. Di sini hari ini Bapak akan menjelaskan beberapa materi presentasi, ya, cara membuat presentasi. Yang pertama, membuka aplikasi PowerPoint, tadi sudah Bapak contohkan. Yang kedua, bagaimana cara menambahkan slide. Yang ketiga, memformat isi slide, ya, menggunakan icon-icon yang terdapat pada grup font. Yang kedua, menggunakan icon-icon yang terdapat pada grup paragraf. Yang keempat, menambahkan gambar pada slide. Yang kelima, memilih background atau tema slide. Baiklah, anak-anakku semua, ya, jika kalian sudah membuka PowerPoint, ya, jika kalian ingin membuat presentasi dari awal, kalian bisa memilih slide yang kosong, ya, atau nanti ada pilihannya blank, ya, blank slide. Nah, ini adalah contoh dari layar utama atau tampilan utama pada Microsoft PowerPoint. Nah, untuk lembar kerja Microsoft PowerPoint ini disebut dengan slide, ya, berbeda dengan Microsoft Word, ya. Lembar kerjanya kalau Microsoft Word disebut dengan dokumen. Jika Microsoft Excel disebut dengan worksheet, ya, sheet atau worksheet. Kalau PowerPoint kita menyebutnya ini adalah slide. Nah, ini adalah tampilan slide pertama, ya, biasanya digunakan untuk membuat judul presentasi. Nah, lalu bagaimana cara menambahkan slide, ya? Cara menambahkan slide, cara yang paling mudah yang pertama adalah kita klik slide yang pertama di sini, ya, di sisi kiri ini, lalu kita klik enter.
Lalu cara yang kedua untuk menambahkan slide. Nah, untuk menghapus slide, ya kita klik slide yang akan kita hapus, kita klik kanan, lalu kita pilih delete slide. Nah, cara yang kedua untuk menambahkan slide adalah kita menggunakan icon new slide, ya, yang terdapat pada grup slide. Nah, ini grup slide, ada icon new slide, kita klik new slide, lalu kita pilih tampilan slide yang seperti apa yang akan kita pilih. Nah, biasanya untuk slide kedua setelah judul presentasi, kita pilih yang title and content seperti ini. Nah, ini adalah cara menambahkan slide pada Microsoft PowerPoint. Oke, setelah itu kita isikan saja ya. Ini hanya contoh dari Bapak cara membuat materi presentasi. Biasanya ini di slide pertama ya. Di slide pertama ini untuk judul presentasi. Misalkan kita ingin membawakan materi tentang aplikasi PowerPoint. Nah, ini biasanya digunakan untuk menulis ya, atau data-data si pembuat materi presentasi atau biodata dari presenternya. Misalkan nama Bapak ya, atau biasanya kalau kalian mendapatkan tugas presentasi per kelompok, ini bisa digunakan untuk menulis nama kelompoknya. Oke, itu dia ya, aplikasi PowerPoint slide pertama. Lalu Bapak akan membuat slide yang kedua, materinya. Misalkan tadi judulnya sudah, di sini adalah menambahkan slide ya. Nah, di sini bisa dimasukkan cara menambahkan slide pada dua cara. Satu, klik enter pada tampilan slide di sisi kiri. Yang kedua, menggunakan icon new slide. Nah, itu dia cara menambahkan data ya, atau menuliskan materi di dalam slide. Ini nanti masih bisa kita edit lagi. Nah, itu dia cara menambahkan slide. Yang kedua, memformat isi slide ya, dengan menggunakan icon yang terdapat pada grup font, lalu menggunakan icon yang terdapat di dalam grup paragraf. Oke, Bapak akan jelaskan ya fungsi-fungsi icon yang terdapat pada grup font dan grup paragraf. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan grup font, dan ini adalah grup paragraf. Nah, grup font ya, seperti apa yang sudah Bapak berikan materinya pada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Fungsi dari grup icon-icon yang terdapat pada grup font ini berfungsi untuk memformat tulisan atau mengedit tulisan yang terdapat pada lembar kerja kita. Di sini ada bold, italic, underline ya, ada strike through, ada text shadow, strike through, ada tipe font ya, jenis-jenis hurufnya, ada size ya, ukuran huruf, ada font color ya. Oke, contoh seperti ini. Misalkan kita ingin di slide pertama kita akan mengedit, memformat ya. Nah, bold untuk menebalkan ya. Klik kita blok dulu ya, di blok seperti ini. Lalu kita pilih icon bold ini untuk miring, italic untuk memiringkan huruf ya, bold untuk menebalkan, maaf, italic untuk memiringkan, underline untuk menggarisbawahi. Jika kalian ingin mengcancelnya atau merubah seperti semula ya, kita bisa klik undo di sini, atau kita
nonaktifkan ikonnya. Nah, seperti ini. Jadi kembali seperti awal lagi. Nah, lalu ada grup tipe font ya. Ini digunakan biasanya untuk merubah jenis huruf yang akan kita inginkan ya. Banyak sekali tipe huruf yang bisa kalian gunakan. Ya, contoh saya Bapak pakai Arial Ron MT Bold ya, seperti ini. Lalu di sampingnya ada font size, yaitu menentukan ukuran huruf ya. Dari ukuran 8 sampai seterusnya, kita pilih mana yang pas ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti ini ya. Lalu kita juga bisa merubah warna font color atau warna tulisannya atau warna huruf ya. Kita klik font color, kita rubah warna yang kalian inginkan ya. Bapak pakai warna hijau ya, seperti ini. Nah, ini dia ya. Nah, Bapak coba di slide kedua ya. Untuk sub poinnya Bapak ubah jenis hurufnya seperti ini. Kalau Bapak pakai Algerian, untuk ininya misalkan Bapak pakai ya bebas ya, kalian bisa menggunakan font apa saja yang bagus untuk tampilan presentasi kalian. Nah, itu dia ya, memformat tulisan pada slide yang menggunakan grup font. Nah, di sini ada karakter spacing. Misalkan ini digunakan untuk mengatur jarak ya, jarak tulisan. Misalkan ini terlalu sempit ya, terlalu sempit, kita bisa mengatur jaraknya ya. Ada very tight, ini sempit ya, tight itu sempit, tight very tight itu sempit, tight itu sempit ya. Normal, tampilan normal, loose renggang. Ini ada very loose ya, kita gunakan yang normal saja. Oke. Nah, itu dia ya ikon-ikon yang terdapat pada grup font. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan ya beberapa ikon yang pasti atau sering digunakan untuk memformat paragraf pada slide. Nah, di sini ada ikon bullet and numbering. Ini bullet, ini numbering. Ini biasanya dua ikon ini digunakan untuk membuat tanda ya, membuat tanda urutan pada data yang kita masukkan. Contoh di sini kan urutannya, cara menambahkan slide ada dua cara. 1, 2. Ini urutan 1, ini urutan kedua. Maka kita bisa menambahkan tandanya. Misalkan di sini tidak ada tandanya. Maka kita ingin membuat list urutan pada data yang terdapat pada slide kita. Ya, kita klik dulu ya, klik dulu. Lalu kita pilih yang icon bullet. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya Bapak pakai yang ini. Seperti ini. Bapak klik. Nah, atau juga bisa dengan numbering. Nah, kalau numbering ini membuat urutan dengan menggunakan angka. Ya, angkanya bisa angka biasa, angka Romawi, dan lain-lain ya. Ini Bapak nonaktifkan lagi. Lalu Bapak pilih di sini. Ada angka Romawi, ada angka biasa, ya, ada juga dengan menggunakan abjad, ya, A, B, C dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan yang ini atau yang angka ya. Bapak contohkan yang ini. Nah, lalu juga ini ada perataan paragraf sama seperti di dalam Microsoft Word, yaitu rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri, rata kanan, ya, atau justify. Biasanya kalau untuk paragraf yang panjang ya, seperti satu paragraf, untuk merapikannya kita biasanya menggunakan justify. Nah, nanti Bapak akan memberikan contohnya pada materi berikutnya. Oke, selanjutnya adalah menambahkan pada slide. Oke, cara menambahkan gambar pada slide yaitu
Oke, Bapak akan menambahkan slide yang ketiga ya, yaitu materi berikutnya yaitu menambahkan gambar pada slide. Ya, di dalam Microsoft PowerPoint ini kita juga bisa memasukkan gambar sebagai bahan presentasi kita ya. Cara memasukkan gambar ada beberapa cara ya. Cara yang paling mudah biasanya di dalam slide kita yang pertama ya. Cara yang pertama di dalam slide kita ini ada icon. Ada icon table, icon chart, ada smart art ya, ada insert picture, ada clip art dan video. Jadi ada beberapa objek yang bisa kita masukkan ke dalam slide kalian, yaitu misalkan berupa tabel ya, berupa chart atau diagram. Ada smart art, ini biasanya struktur ya, struktur pada organisasi. Lalu di sini kita bisa masukkan gambar ya, gambar yang terdapat kalau picture digunakan memasukkan gambar yang terdapat pada media penyimpanan kita, pada hard disk kita ya, pada komputer kita. Kalau clip art kita memasukkan gambar yang ada pada Microsoft PowerPoint. Jadi gambarnya sudah disediakan pada Microsoft PowerPoint. Dan ini yang terakhir adalah insert media clip. Kita bisa memasukkan atau menambahkan video ya dalam slide kita. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan video, memasukkan gambar pada slide ya. Cara yang paling mudah adalah klik icon yang terdapat pada slide ya. Klik insert picture ya. Lalu nanti akan ada ya, akan muncul seperti ini. Nah, mana ya gambar yang akan kita masukkan ya. Kita pilih, misalkan di sini ada logo Pelita, kita pilih klik insert, klik gambar yang akan kita masukkan, lalu klik insert seperti ini. Nah, gambar ini jika kebesaran kita tinggal di resize ya, atau dikecilkan seperti ini. Nanti ketika kita memasukkan gambar ini kolom teksnya akan hilang ya. Maka caranya adalah kita masuk lagi ke insert, lalu kita pilih text box, klik text box. Nah, ini untuk memasukkan teksnya lagi ya. Kita bisa klik text box-nya di sini ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah cara menambahkan gambar, cara yang pertama. Cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan menu insert. Ya, klik menu insert. Maka di sini ada beberapa icon yang fungsinya adalah untuk menambahkan objek ke dalam slide. Ya, tadi ya picture, untuk memasukkan gambar kita klik picture, lalu kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Contoh di sini ada gambar mic, gambar tripod ya. Nah, gambar tripod, klik, lalu klik insert seperti ini. Nah, mudah ya cara memasukkan gambar. Jadi jika kalian ingin menambahkan gambar ke dalam slide kalian, tadilah ya cara untuk menambahkan gambarnya. Oke, selanjutnya adalah memilih background atau tema slide. Nah, memilih background atau tema slide pada PowerPoint yang kita buat. Oke, langsung saja ya. Kita letakkan dulu di slide pertama, lalu kita masuk ke menu desain. Nah, ini menu desain ya, klik menu desain. Lalu di sini ada beberapa tema ya, beberapa background ya, tampilan background yang bisa kita pilih untuk PowerPoint yang kita buat ya. Ini cara yang paling mudah ya, kita menggunakan tampilan yang sudah ada. Contoh misalkan Bapak menggunakan tampilan
ini ya contohnya. Nah, nanti backgroundnya sesuai dengan yang kita pilih. Kalau ingin merubahnya lagi, klik lagi ya, tetap pada menu desain, kita klik pilihannya, kita pilih contoh seperti ini ya. Banyak sekali tampilan yang menarik yang bisa kalian gunakan untuk membuat presentasi kalian lebih menarik. Nah, seperti ini. Nah, itulah beberapa materi yang Bapak jelaskan pada video ini. Nanti ada beberapa materi lagi yang akan Bapak jelaskan, yaitu tentang menu transition dan menu animation. Nah, ini Bapak sekilas ya jelaskan kalau menu transition ini digunakan untuk perpindahan slide satu dari ke slide berikutnya. Nah, untuk ini kan tampilan saat kita menggunakan atau saat kita membuat PowerPoint-nya ya. Nah, jika kalian melakukan presentasi, kalian tidak menggunakan tampilan ini untuk presentasinya, tapi menggunakan tampilan slideshow, tampilan penuh ya pada layar komputer atau pada layar infocus. Nah, ini dia tampilan slideshow. Tampilannya nanti seperti ini. Ini slide judul yang pertama. Jika kita ingin beralih ke slide kedua, kita klik enter atau klik keyboard kanan ya, seperti ini. Nah, untuk nanti materi berikutnya adalah kita memberikan efek animasi perpindahan dari satu slide ke slide berikutnya, yaitu menggunakan menu transition. Baiklah, untuk video ini sampai di sini saja. Nanti saksikan video berikutnya, yaitu cara memberikan efek transisi ya, efek perpindahan dari slide satu ke slide berikutnya, yaitu dan juga nanti Bapak akan jelaskan efek animasi ya. Kalau efek animasi adalah efek animasi yang kita berikan di dalam objek ya, objek yang terdapat dalam slide ya. Nah, itu nanti akan Bapak jelaskan di video selanjutnya. Baiklah, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan materi yang Bapak berikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya, sehingga kalian bisa membuat presentasi yang baik, presentasi yang menarik ya. Nanti pun ada tugas yang akan Bapak berikan di akhir. Setelah beberapa materi Bapak berikan kalian tugas untuk membuat presentasi. Baiklah, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.